Oke, yang akan kita bahas pertama ini mengenai vektor kolom. Nah, vektor A dapat disajikan dalam bentuk pasangan bilangan terurut seperti ini. Jadi XA, YA, atau bisa kita tuliskan vektor A sama dengan XA, YA seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan vektor kolom. XA di sini menyatakan pergeseran XA satuan sejajar sumbu X. Sedangkan YA itu menyatakan pergeseran YA satuan sejajar sumbu Y. Oke, ilustrasinya seperti ini. Di sini ada titik P, di mana titik P di sini digeser 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, sehingga terbentuklah di sini vektor PQ. Nah, vektor PQ di sini misalnya menyatakan perpindahan sebuah mobil dari titik P ke titik Q. Nah, tadi perpindahan dari titik P ke titik Q menunjukkan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Sehingga vektor PQ di sini bisa kita tuliskan XA-nya yaitu pergeseran yang sejajar sumbu X-nya di sini adalah 4. Kemudian YA-nya itu adalah pergeseran yang sejajar dengan sumbu Y, yaitu yang ke atas di sini adalah 3. Sehingga vektor PQ bisa kita tuliskan 4, 3 seperti ini. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai vektor baris. Nah, vektor A dapat disajikan dalam bentuk pasangan bilangan terurut XA, YA seperti ini. Jadi susunannya mendatar. Atau bisa kita tuliskan vektor A sama dengan XA, YA. Nah, inilah yang dinamakan dengan vektor baris. Bedanya dengan vektor kolom, kalau vektor kolom tadi susunannya adalah menurun. Sama, XA di sini menyatakan pergeseran XA satuan sejajar sumbu X. Kemudian kalau YA ini adalah menyatakan pergeseran YA satuan yang sejajar sumbu Y. Nah, pada contoh sebelumnya tadi, vektor PQ ini bisa kita tuliskan secara mendatar. Di sini XA-nya 4 dan YA-nya 3 seperti ini. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai vektor basis. Vektor basis ini adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Oke, kita gambarkan dulu koordinat kartesius seperti ini. Nah, vektor basis yang searah dengan sumbu X ini dinamakan vektor I. Kalau kita sajikan ke dalam bentuk vektor baris, vektor I ini sama dengan 1,0. Atau bisa juga kita sajikan ke dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Nah, ilustrasinya vektor I di sini adalah vektor yang searah dengan sumbu X seperti ini. Oke, selanjutnya, vektor baris yang searah dengan sumbu Y ini dinamakan vektor J. Vektor J ini kalau kita sajikan ke dalam bentuk vektor baris, J ini sama dengan 0,1 atau bisa juga kita sajikan ke dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi vektor J ini adalah vektor basis yang searah dengan sumbu Y. Oke, selanjutnya kita masuk ke contohnya. Misalkan di sini ada vektor OA, di mana vektor OA ini komponennya adalah X, Y. Sehingga vektor OA ini kalau kita sajikan ke dalam vektor basis menjadi vektor OA sama dengan XI ditambah YJ seperti ini.